Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Lintang Aniyana Putri dengan nomor induk mahasiswa 2121279. Di sini saya izin menjelaskan terkait pemaparan makalah yang pernah saya bawakan dengan tema aktualisasi disiplin kreatif dan bersyukur serta cara menghindari perilaku negatif, ghibah, suudzon, dan namimah. Guna untuk tugas memenuhi akhir semester mata kuliah telaah materi pendidikan agama Islam MTS atau MA dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Hufron MSI. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Berjuang, beramal, dan bermanfaat. Yang pertama ada poin aktualisasi disiplin. Aktualisasi ajaran Islam pada dasarnya adalah pelaksanaan amal soleh yang menjadi tuntutan seorang yang beriman, yaitu merealisasikan imannya dalam bentuk perbuatan nyata. Sedangkan pengertian yang lebih luas mengenai disiplin yaitu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Perintah disiplin dengan jelas tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Untuk poin yang kedua, ada aktualisasi kreatif. Kreatif merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Dan kreatif juga dilakukan dengan cara menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, mendesain, merancang, mengubah, ataupun menambah sesuatu untuk bernilai manfaat. Dalam pandangan Islam, kreatif merupakan cerminan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Untuk poin yang ketiga dalam pembahasan yang pertama ada aktualisasi bersyukur. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramal ma'ruf nahi mungkar. Sudah tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua mengenai cara menghindari perilaku negatif seperti ghibah, suudzon, dan namimah. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Dalam pembahasan yang kedua ada ghibah. Ghibah merupakan perbuatan membicarakan keburukan atau aib orang lain meskipun yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan. Tetapi ghibah tetaplah suatu perbuatan yang zalim. Dalam agama Islam, ghibah sangat dilarang karena beresiko menimbulkan fitnah. Untuk poin yang kedua ada suudzon. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Secara definitif, suudzon adalah anggapan, pendapat, atau sikap buruk terhadap keadaan seseorang. Untuk poin yang terakhir dalam pembahasan yang kedua, yakni namimah. Namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Sudah tertera dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Selanjutnya mengenai analisis perspektif pendidikan agama Islam. Dalam pendidikan agama Islam, perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia dapat dikatakan berdasarkan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia sebagai proses hidup. Perbuatan baik merupakan perbuatan manusia yang sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Sedangkan perbuatan buruk merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Nabi dan wahyu
baik dan buruk perbuatan manusia juga dapat dikatakan ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis dengan berbagai macam termin. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan belajar yang membuat kita berharga. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.